اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Duhai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Syaban. Sampaikanlah ke bulan Ramadan, kabulkanlah hajat kami. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. بكل حول من الأحوال المؤمنين محمد سيد القوم والفريق من عرب ومن عجم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah wassalamah ma'a taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi ta'bin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari wa ashari thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin khususan ila rusulina al muhajir ilallah Ahmad bin Isa وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الشيخ قادر الجيلاني ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب شيخ محمد أبي بكر الأصفوري ثم إلى روح كيجي صف النظامي ثم إلى روح كيجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كيجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن ألوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إشان بن سافي الدين ثم إلى روح أستاذ هجي فضل الرحمن بن هجي أحمد سرع وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي ساوي بن حجي بواسن ثم إلى روح حجي مرتع بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي معتصم بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي معتمم بن حجي ساوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Hikayatun ukhra lamma qarabat wafatu ustadi Abi Mansur al-Maturidi rahimahullahu ta'ala wa kana yawma idzin ibna 80 sanatan famaridu syekhu fa amara Aba Mansur ay yatluba 'abdan bimislihi sinnan wa yashtariyahu wa yu'taqahu anhu. Fa talaba Abu Mansur fama wajada misla hadzal 'abdi faqalu kaifa tajidu 'abdan ibna 80 sanatan wa huwa yabqa 'ala rikki wa lam yu'tak. Faraja Abu Mansur rahimahullahu ta'ala ila ustadihi fa akhbarahu an maqalatin nas. Falamma sami'a al-ustadu hadzal maqala wada'a ra'sahu 'ala at-turabi wa naja rabbahu wa qala ilahi innal makhluqa la yahtamilu qaramahu idza balagha 'abdahu 80 sanatan bi ay yabqa 'ala rikki bal yu'taqahu fa ana balagtu 80 sanatan fa kaifa la tuqani minan nar wa anta karimun jawadun azimun ghafurun syakur. Fa'ataqahu Allah ta'ala bi husni munajatih ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Badingo, Ustadz Aris, Bendahara Nurul Hidayah, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Agus NS, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Yusmir Leherlan, Bapak Kelly dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di penghujung tahun 2025. Banyak orang yang hari ini mengatakan bahwa ini adalah tahun baru orang kafir. Saya juga bingung, ya, datanya ada orang kafir. Padahal kalau kita teliti-teliti tanggal lahir kita pakai tanggal lahir apa? Masehi.
buku nikah kita yang udah nikah, ya, yang udah nikah itu pakai tanggal apa? Masehi. Kartu keluarga pakai tanggal apa? Masehi. Ijazah kita pakai tanggal apa? Masehi. Itu matahari yang ciptain siapa? Allah. Bulan yang ciptain siapa? Allah. Masehi itu berdasarkan perputaran matahari. Hijriyah berdasarkan perputaran bulan. Semuanya ciptaan Allah. Jadi kalau kita ngatain bahwa Masehi itu adalah tahunnya orang kafir, itu tanggal lahir ente ganti KTP-nya. Iya nggak? Bener nggak? Ganti KTP. Kemudian kartu keluarganya ganti pakai tanggalan Arab gitu kan. Nah, bukan saya ingin mengatakan bahwa kita boleh merayakan tahun baru Masehi, bukan. Artinya jangan memilah-milah bahwa ini adalah tahun baru orang kafir, sementara Hijriah tahun baru orang Muslim. Kita pakai dua-dua tanggalannya, benar nggak? Nah, cuma jangan merayakan tahun baru yang Masehi ini dengan cara mengadakan perayaan-perayaan yang negatif. Kalau hari ini kita ngadain perayaan dengan cara maulid, boleh nggak? Boleh. Isra Mi'raj, boleh. Ngaji, ngajak teman-teman makan. Saya lagi nunggu undangan nih, siapa yang mau ngajak makan ntar malam? Gitu. Lagi nunggu, gitu kan? Boleh nggak? Boleh, orang ngajak makan kok. Iya. Yang nggak boleh kan nyanyi-nyanyi, kemudian minum minuman keras, pergaulan bebas. Memang data menunjukkan beberapa sekolah itu was-was di dua tempat, di dua. Pertama tahun baru Masehi, yang kedua tanggal 14 Februari. Itu selalu was-was kita. Ya. Kenapa? Umumnya anak-anak muda tanggal segitu merayakannya benar-benar. Minjem apartemen, kemudian bawa minuman keras, narkoba, mabok-mabokan di tanggal 31 Desember, malam pergantian tahun baru. Begitu juga di tanggal 14 Februari, yaitu hari Valentine Day. Dan saya pernah kecolongan kayak begitu. Kalau anak hari ini nggak ada, itu yang ditelepon siapa? Wali kelas. Pak, anak saya belum pulang, Pak. Lah kan ini hari libur, ya nggak? Anak-anak elu di rumah elu, hari libur. Teleponnya kemana? Wali kelas. Dikira wali kelas malaikat, tahu kali? Anaknya di mananya ya? Iya. Jaga anaknya jangan sampai keluyuran. Itu. Nah karena itulah ini malam ya kita mengadakan kegiatan hal-hal yang positif. Boleh di rumah di mana saja, yang penting positif. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif atau meniru perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Bakar kembang api, mubazir, nggak usah gitu kan, itu aja ya. Jadi apalagi ini bulan Rajab, bulan dilipat gandakan pahala, dosanya sama dilipat gandain, tinggal milih aja, ya nggak? Mumpung dilipat gandakan pahala, mumpung ini pergantian tahun baru, dan mumpung yang dapat THR juga dapat sertifikasi. Mau ngajak makan boleh nggak? Boleh, bener lah, ya, nggak dilarang, kagak dilarang. Misalnya tar malam seluruh jamaah masjid Baitul Hidayah datang ke rumah saya. Ngapain? Makan-makan sampai kenyang. Saya sediakan ikan bawal, kemudian saya sediakan juga tumis-tumisan, ikan-ikanan semuanya, sama durian montong semuanya. Pada mau nggak? Mau nggak? Sediain duitnya sini saya beliin, ya nggak? Sediain duitnya saya beliin, ya nggak? Iya. Jadi boleh ya. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita.
di kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah, yang bawa kitabnya buka di halaman halaman 10. Itu ponakan saya yang perempuan ada bawa kitabnya tuh. Ya, Sarah lagi bawa. Di halaman 10 Sarah, bagian atas itu. Hikayatun ukhra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun ukhra. Kita masih membicarakan tentang orang-orang yang usianya udah banyak. Usianya udah banyak, yang rambutnya udah pada putih, masih membicarakan itu. Ya. Ini ceritanya lanjutan. Lama qarabat wafatu Ustazi Abi Mansur Al-Maturidi. Ketika mendekati kematian gurunya Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi ini adalah tokoh Islam dalam ilmu kalam. Kita mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar nggak? Nah, kita ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kita mengenal di ilmu kalam itu Al-Asy'ariyah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua tuh. Al-Asy'ariyah, ada Abu Mansur Al-Maturidiyah. Kalau Al-Asy'ariyah lebih menonjolkan dalil-dalil naqli dari Quran dan hadis. Kalau Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi lebih menonjolkan dalil-dalil akli. Dua-duanya boleh, ya. Abu Mansur Al-Maturidi dia punya guru. Gurunya ini dikit lagi meninggal. Ketika mau meninggal, ya, itu dipanggil muridnya. Abu Mansur Al-Maturidi, datang nemuin saya. Kemari ke rumah saya. Kalau dipanggil guru, jawabannya cuma dua. Sami'na, saya dengar. Yang kedua, wa atokna. Nah, begitu. Ya. Itu orang-orang pesantren, walaupun udah jauh dia pulang ke rumahnya, kalau dipanggil sama gurunya, datang. Anak saya begitu tuh. Udah keluar udah 4 tahun. Begitu gurunya panggil, suruh ke pesantren. Sami'na wa atokna. Padahal saya bilang, ini kita mau jalan-jalan. Udah jalan aja, babi sendiri mah. Gitu. Saya mau ke pesantren. Nah, kenapa begitu? Cari berkahnya. Cuma nyari berkah. Padahal di sono diomel-omelin. Ya. Diomel-omelin. Gitu kan. Disuruh begini-begini, sebagai alumni begini. Datang aja terus tuh. Ya. Dipanggil nih Abu Mansur Al-Maturidi ketika gurunya mendekati wafat. Dan pada saat itu gurunya wa kana yauma idzin ibna samanina sanatan. Usianya sudah 80 tahun. Usianya udah 80 tahun. Masih muda apa udah tua? Masih sedang, ya. Sedang tuh. Masih boleh nikah lagi Bang Hasan? Oh masih, ya. Asal punya kemampuan, punya duit mah boleh. Silakan, ya enggak? Iya. Usianya 80 tahun. Rambutnya udah putih. Kondisinya sudah melemah, udah tua, udah mau meninggal, ya. Famaridu syekh, dan saat itu dia dalam keadaan sakit. Sedang sakit. Biasanya orang sakit itu punya permintaannya macam-macam, ya nggak? Minta macam-macam. Dan kita yang sehat biasanya nawarin juga macam-macam. Yang biasa dia doyan waktu dia sehat kita nggak beliin, tapi begitu sakit kita tawarin. Ada orang sakit, sebelum sakit dia seneng makan makanan seperti durennya juga blackton lagi, ya, yang sekilonya 600.000. Ya. Dia pengen, kita nggak beliin, tapi begitu sakit tawarin, bah, abah mau duren, saya beliin blackton. Lah, abahnya lagi sakit tawarin duren, kelengar ya nggak? Biasanya kayak begitu tuh, kita nawarin orang tua kita yang lagi sakit sesuatu yang kita nggak kita belikan ketika dia sehat. Nah, coba beliin lagi sehat, ya. Mumpung yang masih punya orang tua, manjain dah orang tua semanja-manjanya.
Kenapa? Keberkahannya di situ. Orang terkadang kagak paham. Kita keluarin duit buat orang tua, wah habis nih. Oh enggak, memang saat itu habis, tapi nanti datangnya berlipat-lipat. Ya. Kadang kagak nggak dipahami seperti itu. Banyak keberkahan ketika kita memuliakan orang tua. Banyak itu terjadi. Saya punya teman, dia ngajar di tempat saya. Begitu gajian, setiap gajian itu dikasih ibunya semuanya. Keren nggak? Semuanya dikasih ibunya. Gitu. Sekarang udah ngajar di tempat saya. Kenapa? Karena udah dapat P3K. Nah, ibaratnya kayak pegawai negeri lah gitu ya. Kontrak. Gajinya lebih gede nggak? Gedean dari saya. Ketika udah nikah pun masih dikasih orang tuanya. Kagak lah. Kalau bini ente mah marah itu ya. Agak marah bininya. Kalau istri yang mengerti, kalau ada laki-laki memuliakan orang tuanya, dia ngerti, oh itu jalan keberkahan bagi laki saya, jalan rezeki yang lancar bagi laki saya. Kalau malah nggak ngasih, wah, suruh kasih begitu. Ada orang tua minjem, bagus nggak? Bangetan lah kalau orang tua sampai minjem. Orang tua minjem, harusnya kasih orang tua mah. Orang tua ngasih. Lah Ustadz kayak punya orang tua aja. Orang tua saya udah meninggal, tapi saya gitu kasih. Ya, jangan minjem orang tua, kasih orang tua. Ya. Nih guru lagi sakit nih. Gurunya Abu Mansur Al-Maturidi lagi sakit. Nah, lagi sakit mintanya macam-macam, dan yang diminta sesuatu yang mungkin kagak bisa dipenuhi. Apa yang diminta? Fa'amara Abu Mansur ayat luba abdan misla sinnan wa yashtariyahu wa yu'tiqahu anhu. Diperintahin nih muridnya yang bernama Abu Mansur untuk mencari budak yang usianya sama sama gurunya. Gurunya berapa usianya tadi? 80 tahun. Cari budak usia 80 tahun. Bukan suruh nyari aja, wa yashtariyahu. Suruh beli itu. Beliin budak itu. Habis beli, hari itu juga bebasin tuh budak. Pertanyaan, dia beli pakai duit gurunya apa duit sendiri? Duit sendiri. Di perantain, Bu Mansur, lu pergi sana. Cari budak yang usianya sama dengan saya. 80 tahun, lu beli dan lu bebasin tuh budak. Nah, karena ini salah satu guru yang dimuliakan dan muridnya juga murid yang taat, ya udah sami'na wa ata'na. Dia pergi. Ya. Faqala Abu Mansur, kemudian Abu Mansur cari tuh budak kemana-mana. Dari pasar ini, pasar itu, dicari tuh budak buat dia beli. Ya. Fama wajana misla hadzal abdi. Tapi dia nggak dapat tuh budak yang usianya 80 tahun. Kenapa kagak dapat? Udah tua, budak udah tua buat apaan? Ya, bisa ngangkat beras, gandum. Lah kagak bisa kerja beras, kerja berat, kagak. Gitu. Makanya dia nggak dapetin tuh budak yang usianya 80 tahun, dicari kemana ya nggak ada. Gitu. Faqalu, orang-orang bilang, kan dia nanya ini, ada budak nggak? Ada. Yang usia 80 tahun, lah mana ada? Iya, budak saya itu usia belia semuanya 20 sampai 30 tahun. Ya, ada yang 15 tahun loh. Oh 80 tahun agak ada katanya. Sampai-sampai dia bilang, kaifa tajidu abdan samanina sanatan wa huwa yabqa ala riki wa lam yu'tak. Bagaimana engkau bisa mendapatkan budak dengan usia 80 tahun sementara dia masih hidup dalam keadaan tua renta, dalam keadaan tulangnya udah rapuh, kulitnya udah sedikit, ya enggak? Matanya udah rabun,
nggak bisa kerja apa-apa, dan budak itu nggak dibebaskan. Nggak mungkin Anda akan dapatkan atau orang-orang penjual budak sama orang-orang yang dia temui untuk mencari budak. Nggak mungkin kamu dapetin. Kenapa? Karena orang butuh budak itu untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Pekerjaan-pekerjaan yang berat. Mengangkat sesuatu yang berat. Garap tanah. Garap tanah kalau usia 80 tahun hanya bisa ngapain? Nunjuk. Kerjakan itu, kerjakan itu, kerjakan itu, kerjakan itu. Kalau udah 80 tahun, nggak ada yang garap sawah. Ada juga ngelihat sawah, cuma ngelihat doang. Makanya nggak nemuin. Faraja Abu Mansur rahimahullah ta'ala. Karena dia nggak nemuin tuh budak yang 80 tahun. Karena perintahnya beli budak 80 tahun. Yang 15 tahun dibeli nggak? Enggak. 70 tahun kagak ada. 40 tahun dibeli? Enggak. Karena perintahnya usianya harus sama dengan dirinya, dengan gurunya. 80 tahun. Dia pulang. Nggak dapat hasil apa-apa. Dan bilang sama gurunya. Tentang apa? Fa'akhbaruhu an maqalatin nas. Dia kasih tahu omongan orang yang dia temuin. Para penjual budak yang dia temuin. Para penjual budak itu bilang apa? Nggak mungkin engkau akan mendapatkan budak yang usia 80 tahun yang dia masih hidup dalam keadaan lemah dan kami tidak membebaskan. Nggak mungkin. Dikasih tahu gurunya kayak gitu. Langsung apa yang dilakukan gurunya? Falamma sami'al ustadzu hadzal maqalah. Ketika tuh guru mendengar kalimat itu yang diceritakan, apa yang dilakukan? Wada'a ra'sahu 'ala turab. Langsung dia meletakkan kepalanya di atas tanah. Artinya apa tuh? Sujud. Dia sujud. Nah, inilah kalimat yang mesti kita ucapkan ketika kita sudah berusia tua. Yaitu kalimat munajat yang menggugah Allah. Agar jangan sampai dengan usia yang sudah tua, Allah masih menghukum kita. Ini kalimatnya bagus makanya. Kemudian dia letakkan kepalanya di atas tanah, wa naja rabbahu, dan dia bermunajat kepada Allah di dalam sujudnya. Apa katanya? Ilahi, Tuhanku, innal makhluqa la yahtamilu karamahu idza balagha 'abdahu samanina sana. Ya Allah, sesungguhnya makhlukmu yang namanya manusia, dia tidak akan membebankan kepada budak yang usianya 80 tahun karena sifat pemurahnya. Manusia itu dianggap tuh bahwa manusia itu nggak bakal membebani budak kalau ada budak usianya 80 tahun dan dia dalam keadaan hidup serta lemah, nggak bakal membebani. Terus dia bilang, pasti budak itu akan dibebaskan oleh tuannya, dimerdekakan. Fa'ana balagtu samanina sanah. Dan saya sekarang ini 80 tahun ya Allah. Fakaifa la tu'tiqani minan nar. Bagaimana engkau tidak membebaskan saya dari api neraka? Sementara wa anta karim, sementara engkau adalah zat yang maha mulia. Jawadun, engkau itu pemurah. Azimun, engkau itu maha besar. Ghafurun, engkau maha pengampun. Syakurun, engkau maha berterima kasih. Artinya dibandingin, kok ada makhluk Allah punya rasa iba terhadap orang yang berusia 80 tahun dan dia seorang budak, pasti dibebaskan. Saya ini udah 80 tahun Allah, kira-kira begitu. Masa iya kamu nggak membebaskan saya dari siksa api neraka, sementara engkau itu lebih dari makhlukmu. Engkau itu maha pemurah, engkau itu maha mulia, engkau itu maha pengampun.
Masa ia nggak mau membebaskan saya dari siksa api neraka? Lalu apa yang terjadi? Fa'ataqahullahu bihusni munajati. Maka Allah membebaskan gurunya itu dari siksa api neraka. Taunya dari mana tuh? Taunya dari mana? Dibebasin. Kalimat ini begini, maka Allah membebaskan gurunya itu dari siksa api neraka. Taunya dari mana? Biasanya muridnya itu dikasih mimpi. Dalam mimpinya itu ditanya, kok guru bisa ada di surga? Apa yang menyebabkan guru ada di surga? Karena aku berdoa kepada Allah bahwasanya makhluknya bernama manusia itu kalau ada orang berusia 80 tahun dan dia sebagai budak pasti bebaskan. Dan aku bilang Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengampun, maka dengan sebab itulah aku dibebaskan dari siksa api neraka. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalnya. Karena rahmat. Ya. Kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itu di akhirat itu diobral seobral-obralnya. Kenapa? Satu rahmat saja yang Allah turunkan ke dunia ini, kita rebutan loh. Bener nggak rebutan nggak? Kita cari rizki rebutan nggak? Rizki ya, itu kita rebutan. Berupa misal makan, itu rebutan. Dan itu bukan manusia aja yang rebutin. Makhluk Allah yang lain rebutin. Binatang ikut rebutin. Pepohonan ikut rebutin. Itu satu. Cuman satu rahmat di dunia. Bagaimana dengan 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan sediakan untuk umat manusia, untuk makhluknya di akhirat kelak. Makanya jangan heran nanti kalau ada orang yang kita temui di sini dalam kehidupannya di dunia itu sering mabuk, sering berjudi. Kita temuin kelak di akhirat kok masuk surga. Nah, seperti saya bilang tadi, kita nggak tahu amalan orang itu di luar. Ya, saya hanya tahu amalan-amalan orang itu yang kita lihat di sini. Ketika malam hari, ya, waktu menyendiri, dia bangun tengah malam, dia sujud kepada Allah, dia akui dosa-dosanya. Dan Allah paling senang kalau ada makhluknya ngaku dosa. Paling senang daripada melihat makhluknya yang ngaku beramal banyak. Makanya tiap malam ngaku dosa. Jangan ngaku beramal banyak. Ya Allah, aku ini hambamu yang banyak berbuat maksiat. Mungkin orang-orang nggak tahu bahwa aku adalah pelaku maksiat. Nah, kalimat-kalimat seperti itu Allah senang. Ngaku kita banyak maksiat. Jangan bilang, ya Allah, aku ini hambamu yang mulia. Setiap hari aku sholat berjamaah. Setiap hari aku sedekah. Nah, kira-kira Allah senang nggak? Kagak senang begitu. Nggak, aku banyak amal. Makanya kata Nabi, amal ibadah kita itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Ya nggak? Tapi dosa kita pasti dicatat. Dosa pasti dicatat. Gitu. Maka ini bulan-bulan Rajab, bulannya istighfar, bulannya kita mohon ampun. Kenapa kita mohon ampun sekarang? Persiapan kita menuju Ramadan. Maka banyak-banyak istighfar. 70 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya di pagi hari dan di sore hati itu minimal. Minimal. Kalau 71 boleh nggak? 72? 1000? 100.000? Semakin banyak kita beristighfar kepada Allah, itu semakin bagus. Siapa saja yang melazimkan, man lazima istighfar, siapa saja yang melazimkan istighfar, maka Allah akan bukakan rizki
dari pintu yang dia tidak sangka-sangka. Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Maka tiap hari jangan lupa istighfar. Dan kalau istighfar, pernah saya bilang jangan sendirian. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bawa. Siapa yang dibawa? Orang tua bawa. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Bawa orang tua. Yang punya bini, bawa bininya. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali zaujati. Iya, kan bini ya. Iya. Tiap hari itu bawa tuh. Ya. Dan saya melakukan itu, saya bacanya sampai 3 doang. Rabbighfirli, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali zaujati. Rabbighfirli, astaghfirullahalazim li walidayya wali zaujati. Astaghfirullahalazim li walidayya wali zaujati. Astaghfirullahalazim li walidayya wali zaujati. Lah, zaujati siapa? Bini. Lah, udah punya bini. Tanya antaranya. Lu doain bini lu? Enggak. Saya doain binimu yang sudah mati, tidak. Saya doakan istri saya. Entah istri saya yang masih hidup atau istri saya yang sudah meninggal. Kalau kita baca astaghfirullahalazim li walidayya, apakah untuk orang tua yang sudah mati? Tidak. Untuk orang tua yang masih hidup juga yang sudah meninggal dunia. Makanya istighfar dibaca setiap hari. Bawa tuh istighfar untuk orang tua, istri. Kalau mau pakai anak silakan. Mau pakai orang mukmin yang lain juga silakan, bahkan itu lebih bagus. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali zaujati wali auladi wali banati wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Berapa banyak Ustaz? Semampu-mampunya. Makin banyak makin bagus. Kan yang dilihat bukan banyaknya. Yang dilihat itu hudurnya hati, hudur. Hati kita hadir pada waktu mengucapkan itu. Kalau yang lain-lain kita mesti hadir. Astaghfirullahaladzim kita mesti hadir. La ilallah mesti hadir. Yang enggak hadir apa? Salawat. Salawat Nabi situ enggak hadir hatinya boleh. Sambil naik sepeda salawat diterima. Ya, sambil main bola diterima nggak? Diterima. Yang terima kapan? Yang nggak diterima. Salawat nggak diterima. Inti lagi buang air besar yang diselawat, nggak diterima. Kenapa? Bukan tempatnya. Ya nggak? Iya. Lagi jalan baca salawat boleh? Boleh. Lagi main bola baca salawat boleh? Boleh. Ya. Lagi begini baca salawat boleh? Boleh. Loh. Salawat itu tidak ditolak. Pasti diterima. Baik kita hadir hatinya ataupun kita lalai, cuma baca aja sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu. Makanya ada ulama yang baca salawat sampai dengan 100.000 kali. Itu lagi lalai katanya. Lagi lalai dia bacanya 100.000 kali. Kalau nggak lalai berapa? Kita semangatnya paling banyak berapa Bang Hasan? 3 kali, 300 paling, gitu kan? Paling semangat. Karena itu wiridan begitu jangan pernah ditinggalin. Apalagi di bulan Rajab ini, persiapan untuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban nanti persiapan bulan Ramadan. Makanya Rajab itu adalah syahruz zara'i. Bulannya nanam. Nanti Sya'ban itu bulannya nyiram. Lebih giat lagi. Ramadan tinggal metik hasilnya karena udah terbiasa, ya. Itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna fahman. Allahumma qina bil ilmi wa zidna bil ilmi. Wa qina bit taqwa wa zidna bil afiyah. Allahumma qina bil huda wa ja'alna mimman yashaqu fiika wa la tu'alina wa la siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa aswa. Ya hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. Allah barik alaih. من لبن عن Alhamdulillah. وحسين Gubul.